Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4776. Charlie di samping tertawa diam-diam pada saat ini, sepertinya gaya lainnya memang konsisten. Dan dia selalu dapat menemukan terobosannya dengan mudah. Bahkan, untuk Charlie, dia tidak ingin dia tinggal di sini dan mengganggu dunia dua orang istrinya dan dirinya sendiri. Alasan mengapa dia melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkannya saat dia pergi ke Hong Kong. Dan dia tidak tega meninggalkan istrinya di sini sendirian. Jadi dia menipu Elaine dan pergi ke Hong Kong sendirian. Sekarang dia kembali, dia tidak perlu tinggal di sini. Lagi pula, Claire tidak tahu situasi ekonomi Elaine. Tapi Charlie tidak bisa lebih jelas lagi. Elaine sekarang lebih bersih dari wajahnya. Jika dia tidak punya uang, dia pasti akan tinggal di Amerika Serikat sampai Claire menyelesaikan semua pelatihannya. Oleh karena itu, prioritas utama Charlie sekarang adalah membiarkannya pergi dengan cepat. Justru karena inilah dia sengaja mengatakan sesuatu tentang tingkat pelestarian nilai barang bekas. Bahkan, dia hanya ingin mengingatkan Elaine bahwa dia memiliki dua kalung yang identik. Meskipun dia hanya bisa berpura-pura menjadi pemaksa. Dia bisa memilih untuk menjual kalung lainnya dengan tenang sambil berpura-pura pengecut. Bagaimanapun, dia memiliki dua yang identik. Selama dia memiliki satu lagi di tangannya, masalah ini tidak akan terungkap. Apalagi setelah melakukan semua perhitungan, dia akhirnya mendapatkan kalung. Setelah pengingat Charlie, Elaine benar-benar memikirkan hal ini, jadi dia segera diyakinkan. Grup tari Guang dan tim Rampage semuanya akan pergi bersama. Elaine hanya ingin pulang sekarang. Jadi, melihat wajah terkejut Claire, Elaine mau tidak mau berkata lagi. Claire, apa yang aku katakan tadi adalah dari hatiku, aku sangat merindukanmu. Tapi aku kembali untuk menemuimu, dan aku tidak mau. Setelah bertemu kalian, maka secara alami mulai merindukan rumah. Anda tahu semakin tua Anda, semakin banyak kerinduan yang Anda miliki. Dan untuk ibu sekarang, nostalgia hanyalah tiket pesawat darimu. Setelah berbicara, dia menambahkan, selain itu, ibu tidak ingin mengganggu dunia kalian berdua. Tidak nyaman bagi ibu untuk menjadi bola lampu di sini. Jadi sebaiknya kau membiarkan ibu pulang lebih awal, bukan begitu? Claire tidak berdaya. Berkata, lalu kapan kamu ingin pergi? Elaine berkata tanpa ragu, tentu saja, lebih cepat lebih baik. Mengapa kamu tidak melihat apakah ada tiket untuk besok? Besok? Claire berkata dengan marah. Bu, jangan terlalu tiba-tiba bahkan jika kamu ingin pergi. Seolah-olah Anda tiba-tiba memalingkan wajah dan tidak mengenali siapapun. Bukankah sudah kukatakan aku akan mengajakmu jalan-jalan ke New York setelah akhir pekan? Anda tidak akan? Aduh. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Elaine tiba-tiba teringat bahwa dia akhirnya datang ke Amerika Serikat. Tapi dia belum pernah ke New York. Awalnya, menurut proses normal, ketika dia datang ke Providence, dia harus pergi ke New York sebelum terhubung. Tetapi dia beruntung memenangkan hadiah 1-2 juta yang diatur oleh Charlie. Jadi dia terbang langsung dari Auros Hill ke Providence. Bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di tanah New York. Jadi, pikir Elaine, kerabat dan teman saya di WeChat tahu bahwa saya datang ke Amerika Serikat dengan jet pribadi. Jika saya pergi ke New York untuk mengambil beberapa foto dan memposting beberapa lingkaran teman lagi, bukankah perjalanan ke Amerika Serikat ini akan sia-sia? Ngomong-ngomong, kalung Charlie telah diberikan kepadaku, dan itu tidak akan lari. Jadi sebaiknya aku pergi ke New York selama 2 hari, lalu kembali ke Auros Hill untuk menjual kalung itu. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata kepada Claire. Claire, kenapa kamu tidak membeli tiket untuk ibumu terbang dari New York pada Minggu malam? Ayo pergi ke New York selama 2 hari pada hari Jumat sore, dan pada hari Minggu malam. Aku akan naik pesawat dari New York untuk pulang. Kamu dan Charlie akan berkendara kembali ke Providence. Apa pendapatmu tentang pengaturan ini? Claire tahu bahwa Elaine telah memutuskan untuk pergi, dan tidak mungkin mempertahankannya. Jadi dia mengangguk dan setuju, berkata, kalau begitu sudah beres. Saya akan memesan tiket Anda untuk hari Minggu, dan mari kita pergi ke New York pada hari Jumat. Bab 4777. Claire melihat sikap tegas Elaine, meskipun dia agak tidak berdaya. Tetapi setelah sedikit berpikir, dia juga merasa bahwa itu memang lebih nyaman. Dan nyaman bagi ibunya untuk meninggalkan Amerika Serikat dan kembali. Terlebih lagi,
Karena dia harus menghadiri kelas 5 hari seminggu. Dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamanya. Jadi itu pasti akan menimbulkan masalah bagi Charlie. Jadi, dia berkata, "Bu, pada hari Jumat lusa, kita akan pergi ke New York setelah kelas. Dan aku akan memesankanmu tiket untuk hari Minggu." Itu keren. Elaine tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, "Cepat. Bantu ibu untuk memesan tiket pesawat, jangan melihat ke belakang dan biarkan semuanya terjual habis." Charlie di samping berkata saat ini, "Bu, biarkan aku memesankannya untukmu." Elaine mengangguk dengan tergesa-gesa. "Oke, terima kasih, menantu yang baik." Charlie juga lugas, segera mengeluarkan ponselnya. Menemukan penerbangan kembali dari New York pada hari Minggu, dan segera membelikannya tiket. Elaine segera menerima informasi tiket dari maskapai. Setelah melihat bahwa tiket telah dikonfirmasi, dia sangat senang. Bagaikan seorang pengembara yang telah merantau bertahun-tahun dan akhirnya memiliki kesempatan untuk pulang. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyimpan kalung impian Sang Dewi yang diberikan Charlie padanya. Dan kemudian berkata kepada keduanya, "Oh, saya juga membuat janji untuk pergi ke Rampage. Dan aku akan terlambat, kalian bergegas melalui dunia dua orang, aku akan keluar dulu." Sebelum mereka berdua menjawab, dia buru-buru berganti sepatu dan meninggalkan ruangan. Setelah Elaine pergi, Claire berkata kepada Charlie dengan beberapa keraguan, "Suamiku, apakah menurutmu keadaan ibu agak salah?" "Apa yang salah?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Menurutmu apa itu?" "Dia benar, saya merasa normal, dia baru saja pulang." Claire menggelengkan kepalanya dengan sangat serius, dan berkata dengan ekspresi yang sedikit serius, "Ini bukan tentang kembali ke Cina, ini kalung yang kamu berikan padanya, itu tidak benar." "Kalung?" Charlie bahkan lebih bingung. Kalung itu dibeli dari konter toko, jadi tidak mungkin palsu. Claire buru-buru berkata, "Suami konyol, tentu saja, saya tidak akan curiga bahwa Anda membeli barang palsu. Aku baru saja mengatakan bahwa sikap ibu terhadap kalung itu tidak benar." Mengatakan bahwa dia kemudian menganalisis dengan serius. "Suamiku, lihat, aku paling tahu karakter ibu. Tapi kamu juga harus tahu betul bahwa masalah terbesar orang ini adalah pamer. Jangan katakan bahwa Anda memberinya kalung, Anda memberinya hadiah. Bahkan jika itu adalah sofa yang berharga, dia tidak sabar untuk membawanya ke jalan. Tapi kamu baru saja memberinya kalung yang begitu mahal, dia tidak langsung memakainya. Tapi singkirkan ini. Bukankah ini aneh?" Charlie tidak bisa tidak mengagumi analisis Claire, istrinya yang bodoh. Sepertinya dia benar-benar mengenal ibunya dengan sangat baik. Dengan karakter Elaine, sama sekali tidak mungkin menyembunyikan dan menyelipkan hal-hal baik. Karena itu, dia dengan hati-hati menyingkirkan kalung yang dia berikan padanya sekarang. Perilaku ini memang agak tidak normal baginya. Namun, Charlie tahu betul mengapa dia melakukan ini. Alasannya tidak lain karena dia hanya mengatakan bahwa semakin baik kualitasnya, semakin berharga untuk menjual barang bekas. Diperkirakan Elaine enggan memakainya, dan ingin mengambilnya kembali sebagai yang baru dan menjualnya dengan harga yang bagus. Bab 4778. Jadi, Charlie tersenyum dan berkata kepada Claire, "Aku menganalisisnya, ibu mungkin berpikir sudah terlambat. Bahkan jika dia mengeluarkannya, orang lain tidak akan bisa melihatnya. Dan dia akan bergabung dengan tim mengamuk. Tidakkah kamu memikirkannya jika tidak cocok untuk memakai perhiasan?" Claire menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya tidak berpikir hal-hal harus sesederhana itu. Tunggu dan lihat apakah ibu memakai kalung itu besok, jika dia tidak memakainya besok. Kalau begitu kurasa dia ingin menjual kalung ini." Charlie tidak menyangka bahwa Claire bisa memprediksi Elaine dengan begitu akurat. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Oh, jangan terlalu khawatir tentang itu. Karena itu hadiah untuk ibu, apa yang dia lakukan dengan itu adalah kebebasannya. Kami tidak berhak ikut campur. Lagi pula, kurasa ibu tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika kamu tidak percaya padaku, ketika kita kembali ke Cina, kamu akan tahu apakah dia masih memiliki kalung ini." Claire hanya bisa menghela nafas. Setelah beberapa saat dia berkata tanpa daya, "Saya tidak ingin mencampuri urusannya, tetapi dia sangat kecewa ketika dia melakukan sesuatu kadang-kadang. Lagi pula, kalung ini diberikan padanya olehmu.
Saya harap dia tidak menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ketika kita kembali, kalung ini pasti ada di sana." Claire tidak tahu mengapa Charlie begitu yakin. Tapi masalah hipotetis semacam ini tidak mudah untuk dibahas terlalu dalam. Jadi dia menerimanya sambil menghela nafas. Saya harap begitu. Pada saat ini, New York, keluarga Fei. Sejak pesawat yang Stella dan Charlie lepas landas dari Hong Kong, Douglas dengan cemas dan bersemangat menantikan untuk bertemu dengannya di rumah. Meskipun dia mengandalkan setengah pil blood dispersing heart saving yang diberikan oleh Charlie untuk berhasil bertahan hidup, dia juga tahu betul bahwa dia berada di ambang kematian pada awalnya. Dan lebih dari separuh khasiat obat itu diperkirakan dihabiskan untuk menyelamatkan nyawanya, bukan memperpanjang usianya. Inilah sebabnya, kata Charlie saat itu, setengah pil bisa memberinya tambahan 1 tahun, paling lama 2 tahun. Justru karena inilah Douglas sudah mulai menghitung mundur hidupnya. Dia menyematkan sebagian besar harapannya pada lelang pil permajaan tahun depan. Dia bukan lagi patriark keluarga Fei. Ketika dia adalah patriark keluarga, dia gagal mendapatkan pil permajaan. Tapi sekarang dia telah turun tahta untuk menjadi orang bijak, situasi tahun depan masih belum diketahui. Meskipun dia tidak meragukan karakter Stella dan berbakti, dia khawatir harga pil permajaan tahun depan akan lebih tinggi dari tahun ini. Atau bahkan jauh lebih tinggi. Jika benar-benar jauh lebih tinggi, bahkan jika Stella bersedia membayar, dia khawatir, itu mungkin tidak cukup. Karena itu, kali ini Stella pergi ke Hong Kong untuk membantu Charlie menyelesaikan masalah Hogan, yang memberi Douglas secercah harapan. Dia pikir dia tahu kepribadian Charlie dengan baik. Secara umum, dia tidak berutang budi pada orang lain, dan berkali-kali. Ketika seseorang menghormatinya dengan 1 kaki, dia menghormati orang lain dengan 10 kaki. Stella, sebagai kepala keluarga Fei, berlari ke sana. Berpikir bahwa Charlie harus mengatakan sesuatu. Douglas tidak berani berharap Charlie memberi Stella pil permajaan. Tapi jika Charlie bisa memberinya setengah pil blood dispersing heart saving, itu akan menjadi 1 atau 2 tahun ekstra baginya atau bahkan 2 atau 3 tahun kehidupan yang baik. Justru karena inilah dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Dan yang dia pikirkan hanyalah pil penghemat darah yang menyebarkan darah. Ada beberapa kali di tengah, dia hampir tidak bisa membantu tetapi ingin menelepon. Atau, setidaknya mengirim pesan untuk bertanya kepada Stella. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia harus bersama Charlie sepanjang waktu, dia hanya bisa menunggunya kembali dan memberinya jawaban. Pesawat yang Stella ambil pertama kali mengirim Charlie ke Providence. Dan kemudian terbang dari Providence ke New York. Mereka mendarat bersama, dan penerbangan di tengah tertunda hampir 40 menit. Bab 4779. Ketika mendengar bahwa pesawat Stella telah mendarat di Bandara JFK di New York, Douglas semakin gelisah. Awalnya, dia sangat ingin pergi ke bandara untuk menjemputnya, sehingga misteri tersebut bisa segera terpecahkan. Namun, ketika dia berpikir bahwa cucunya sangat pintar dan sangat pandai mengamati detail, dia takut tindakannya akan membuat Stella menyadarinya. Jadi dia hanya bisa menahan dorongan hati dan menunggu dengan cemas di rumah. Ketika kepala pelayan datang untuk memberitahunya bahwa iring-iringan wanita tertua telah memasuki gerbang utama, dia tidak bisa menahan diri lagi, dan dengan cepat berkata kepada kepala pelayan, "Cepat, bantu aku keluar untuk menemuinya." Ketika Douglas datang ke gerbang villa utama rumah Fei dengan bantuan pengurus rumah tangga, iring-iringan mobil Stella baru saja tiba. Dan sisa keluarga Fei keluar saat ini. Setelah Stella turun dari mobil, ketika dia melihat kakeknya keluar untuk menyambutnya secara langsung, dia segera mengerti apa yang dipikirkan kakeknya. Dan kemudian dia berpikir bahwa dia masih memiliki pil blood dispersing heart saving dari Charlie. Di sakunya yang pas, memikirkannya, dia merasa di dalam hatinya sedikit gelisah. Dia tahu bahwa harapan kakeknya untuk permajaan pil dan blood dispersing heart saving pil telah melampaui segalanya. Sebagai seorang cucu, dia seharusnya memberikan pil ini kepada kakeknya tanpa ragu-ragu. Tetapi ketika dia memikirkan instruksi Charlie sebelumnya, dia hanya bisa menahan dorongan itu. Jadi, dia buru-buru berjalan ke sisi lelaki tua itu dan berkata dengan hormat, "Kakek, mengapa kamu keluar sendiri?" Orang tua itu melihat dengan sungguh-sungguh dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah kepala keluarga Fei, dan kamu baru saja datang dari tempat yang jauh. Ketika kamu kembali, tentu saja,
Aku akan keluar untuk menyambutmu dan membersihkan debu untukmu. Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya, kali ini, itu harus dilakukan dengan aman, kan? Saya melihat laporan yang relevan di berita, bahwa Gerard Liu, sepertinya berjabat tangan dengan Hogan untuk berdamai. Ya. Stella mengangguk dan berkata, dengan Tuan Wade yang bertanggung jawab. Gerard tidak berani melakukan apapun pada Tuan Chen. Dan Tuan Wade telah memberinya wajah yang cukup kali ini. Dia sangat senang bisa keluar. Bagus. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Tuan Wade sangat ramah kepada keluarga Fei kami seperti gunung, dan merupakan kehormatan bagi kami untuk melakukan sedikit untuknya. Pada saat itu, lelaki tua itu ingin bertanya padanya apakah dia telah membantu Charlie kali ini. Apakah dia mengatakan sesuatu? Tetapi tidak mungkin baginya untuk mengajukan pertanyaan langsung seperti itu, jadi dia tersenyum. Dan berkata, Stella, cepat masuk ke kamar, dan beritahu kakek detail perjalanan ke Hong Kong ini. Stella sedikit mengangguk, menyapa yang lain, dan pergi ke ruang kerja bersama Douglas. Ruang belajar di villa utama keluarga Fei sebenarnya digunakan oleh Douglas selama ini. Area belajar lebih dari 100 meter persegi, dan dekorasi di dalamnya sangat elegan. Bahkan studi kekaisaran para kaisar kuno sulit untuk dibandingkan dengannya. Dan di sini selalu menjadi tempat Douglas menjalankan urusannya. Banyak keputusan penting yang mempengaruhi keluarga Fei dibuat di sini. Saat ini, meskipun Stella telah menjadi kepala keluarga Fei, dia belum menempati tempat lelaki tua itu, dan ini masih rumah lelaki tua itu. Tetapi hal-hal sedikit berbeda hari ini. Setelah Stella dan lelaki tua itu masuk, mereka tanpa sadar bersiap untuk duduk di kursi di depan meja buku. Tetapi lelaki tua itu mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan berkata kepadanya, Stella, duduklah di dalam. Rak buku Douglas dibeli di pelelangan dengan harga yang mahal. Meja ini semua terbuat dari kayu Hainan Huanghuali berkualitas tinggi, dan pengerjaannya sangat elegan. Ini memiliki sejarah lebih dari 500 tahun. Dalam dinasti Ming dan Qing, warisan bisa dirinci. Dan bahkan sampai ke tangan Perdana Menteri Pengadilan, yang merupakan favorit Douglas. Di bagian dalam rak buku, Douglas memiliki kursi yang juga terbuat dari Hainan Huanghuali. Yang merupakan kursi spesialnya, dan di bagian luar rak buku, 3 kursi yang sedikit lebih kecil ditempatkan. Biasanya, di ruang kerjanya, hanya ada beberapa orang di keluarga Fei. Siapa yang bisa duduk di depan meja ini di ruang kerjanya? Stella datang, dan tentu saja memilih salah satu dari 3 kursi. Bab 4780. Tapi hari ini, Douglas memintanya untuk duduk di dalam, sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Melihat ekspresi terkejut Stella, Douglas berkata sambil tersenyum. Stella, sekarang kamu adalah kepala keluarga Fei, dan duduk di posisi ini benar. Stella berkata dengan cepat, kakek, ini ruang belajar dan rak bukumu. Bahkan jika aku adalah kepala keluarga Fei, aku hanyalah cucumu di sini. Kalau saya di rombongan, saya duduk di kantor ketua dan itu urusan bisnis. Tapi di rumah, bagaimana aku bisa duduk di kursimu? Douglas melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Fei adalah bisnis keluarga. Rumah adalah bisnis adalah rumah, dan Anda adalah kepala keluarga Fei. Identitas ini bukan hanya ketua grup Fei, tapi juga pemimpin seluruh keluarga Fei, bahkan jika itu aku. Aku akan berada di bawah komandomu dan mengikuti perintahmu. Setelah itu, tanpa menunggu Stella berbicara, dia duduk terlebih dahulu. Dan dia duduk di salah satu dari 3 kursi, lalu berkata kepadanya, Stella, tolong. Stella merasa sedikit stres, tetapi mengangguk ringan dan berkata, terima kasih, kakek. Kemudian dia dengan hati-hati duduk di seberang Douglas. Douglas mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum. Ayo, ceritakan pada kakek tentang perjalananmu ke Hong Kong kali ini. Stella tidak menyembunyikan apapun, dia menceritakan hampir semuanya sampai saat dia dan Charlie naik pesawat. Tapi ada satu hal yang tidak dia katakan, dan itu adalah Charlie memberi Jemima pil penghemat jantung penyebar darah. Alasan mengapa dia tidak mengatakannya karena dia khawatir setelah kakeknya mendengarnya. Pikiran lain akan muncul di hatinya. Bagaimanapun, dia tahu betul keinginan kakeknya untuk bertahan hidup. Jika dia benar-benar kewalahan dan mulai dengan pil penghemat jantung penyebar darah Jemima, dia mungkin secara tidak sengaja membuat kesalahan besar. Jika tidak ada yang lain,
bahkan jika kakek pergi ke Jemima untuk membeli pil penghemat darah. Jika masalah ini menyebar ke telinga Charlie, Charlie pasti akan mengkritiknya di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia langsung menghapus cerita tentang blood dispersing heart saving pill dari narasi. Setelah mendengarkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Gerard Liu benar-benar beruntung jika bukan karena putrinya. Saya pikir dia pasti tidak akan bisa lulus tes ini. Ya? Stella juga setuju, kamu belum pernah bertemu Jemima, dia memang sangat abadi. Wanita yang berperilaku baik dan bergerak, terutama ketika dia menangis, itu bisa menimbulkan rasa kasihan di hati siapapun. Jika itu laki-laki, dia juga akan tertarik padanya. Douglas cemberut, oh, benar-benar pahlawan yang sedih karena kecantikan. Faktanya adalah Tuan Wade memiliki keterampilan seperti itu. Dan di depan wanita cantik, dia tidak bisa menahan diri. Stella mengangkat bahu dan berkata, Tuan, Wade mungkin memiliki lebih banyak empati untuk Jemima. Meskipun pengalaman masa kecil keduanya berbeda, mereka juga memiliki banyak kesamaan. Di antara orang-orang, hal yang paling langka adalah empati. Ketika pria dan wanita dari S3X yang berlawanan menemukan frekuensi yang sama dalam hal yang sangat penting, kasih sayang seperti itu tidak terkendali. Douglas mengangguk, dan menambahkan, sepertinya kamu benar-benar membantu ketika kamu pergi ke Hong Kong kali ini. Itulah sebabnya Tuan Wade meminta Anda untuk mendukung Gerard. Itu untuk melihat wajah Jemima dan ingin memberi Gerard kesempatan. Stella tersenyum. Sebenarnya, saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya maju dan mengucapkan beberapa patah kata. Dengan kata lain, tetapi untuk orang dengan perawakan seperti Gerard, efeknya memang sangat besar. Douglas bertanya lagi, kalau begitu Tuan Wade seharusnya sangat puas kali ini, kan? Tidak hanya menyelesaikan semua masalah Hogan, tetapi juga keluarganya sudah beres. Dan dia bertemu Jemima, orang kepercayaannya. Sebelum pergi, dia menyelamatkan sedikit muka untuk ayah Jemima. Sudah cukup untuk menenangkannya, dan bahkan memecahkan masalah front selama 10 tahun. Tampaknya pendanaan 100 juta dolar benar-benar dipikirkan dan tidak terduga, dan semua aspek telah diselesaikan di tempat. Ya? Stella mengangguk dan berkata, Tuan, perjalanan Wade ke Hong Kong memang menghasilkan banyak hal. Douglas berkata sambil tersenyum, itu bagus, itu bagus. Setelah itu, dia berhenti sejenak, berjuang, tetapi masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ngomong-ngomong, Stella, kamu membantu Wade kali ini. Apakah dia mengatakan sesuatu?